naluriahnya ke sana. Ada berapa kemarin? Kelewang. Kok bisa berhimpun, berkumpul begitu? Naluriahnya memang ke sana. Nah, manusia demikian. Namun yang kita kehendaki atau yang Allah kehendaki dalam himpunan ini adalah bukan himpunan yang sekedar kumpul, bertemu, berkumpul, tetapi ada keteraturan, sehingga kita sering menyebut adalah jamaah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, jamaah adalah tali Allah yang kuat yang Dia perintahkan untuk memegangnya. Dan apa yang kalian tidak sukai dalam jamaah dan ketaatan adalah lebih baik daripada apa yang kamu sukai dalam perpecahan. Sedangkan Imam Ali mengatakan kekeruhan dalam jamaah lebih baik daripada kebeningan dalam kesendirian. Karena kalau orang sendiri, meskipun saya sendiri sholat, ibadah, berbuat baik, akhlak untuk diri sendiri, seperti sebuah batu bata yang luar biasa bagusnya, tapi satu saja sendirian, tanpa disusun, tanpa ditata, tidak akan pernah jadi sebuah bangunan. Nah, demikian amal jami. Kita menyusun, saling melengkapi, saling mengisi, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Demikian juga Syekh Mustafa Masyur mengatakan, gerakan bersama untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan keputusan yang telah disepakati. Jadi amal jamaah itu bisa dikatakan pertama adalah merupakan gerakan. Jadi apabila ternyata rasakan dakwah kita pada hari ini luar biasa, sudah sedemikian rubah. Bahkan barangkali harus kita akui hikmah atau faedah dari gerakan dakwah yang dalam bentuk partai politik ini. Ada dua hal yang kita rasakan. Pertama adalah adanya payung hukum, ya, adanya payung hukum. Kita lihat, meskipun presiden kita misalnya di proses oleh sebuah persoalan hukum, tidak serta-merta menghancurkan organisasi dakwah kita. Bayangkan kalau itu dalam bentuk organisasi massa, misalnya tadi yang siapa tadi, Kelewang tadi, habis ketuanya ya sudah habis. Tapi kita alhamdulillah dengan sarana partai ini, salah satu hikmahnya adalah kita memiliki sebuah payung hukum yang kuat, yang tidak bisa digoyang sedemikian rupa dengan serta-merta, tetapi dia di sana sudah masuk dalam tataran sebuah sistem, yang tataran sistem yang tentu persoalannya menjadi tidak sesederhana tadi contohnya. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua adalah adanya sebuah mobilisasi yang luar biasa, yaitu mobilisasi vertikal dan mobilisasi horizontal. Ya, alhamdulillah ternyata juga kita rasakan pengaruh dakwah kita sudah sedemikian rupa, baik secara vertikal, struktural, dari mulai yang terkecil sampai ke level yang tertinggi, level yang nasional, kita sudah mengisi di sana. Tentu ini memberikan kekuatan bagi dakwah kita. Dan juga mobilisasi horizontal. Kita lihat di segmen-segmen lain di luar politik pun sudah mulai banyak kita memiliki kekuatan-kekuatan pembelaan. Alhamdulillah. Jadi kita rasakan hikmah lain adalah betapa dakwah yang sudah demikian luar biasa menyebar baik secara vertikal maupun secara horizontal. Gerakan bersama. Yang kedua adalah bahwasanya amal yang dilakukan oleh seluruh anggota adalah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jelas tujuannya, jelas sasarannya, baik tujuan jangka pendek tadi maupun tujuan jangka panjang. Gitu. Tapi kalau kerumunan, ya nggak jelas tujuannya. Mungkin ketika saat itu serg hatinya dia berkumpul, bertemu,
Begitu hatinya sudah beda lagi, mungkin dia cari kerumunan yang lain. Tidak jelas tujuan. Dan yang ketiga adalah bahwa amal jamaah ini harus berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ikhwan wa akhwat, dengan kita berjamaah, apa yang diputuskan ini sesungguhnya juga menjadi bagian dari apa yang kita aspirasikan. Jangan dikira hasil Dewan Syuro itu tidak ada kaitan atau tidak ada hubungannya dengan kita sebagai anggota jamaah. Sesungguhnya mulai berawal dari kita ketika kita liko, ketika kita melakukan liko at-tarbawiyah. Di sana sebetulnya proses syuro sudah dimulai. Apa yang antum bicarakan di liko, apa yang antum bahas di liko sebetulnya mengalir ke atas oleh murubinya di bawah, dibahas terus menerus dibahas, dan itu akan menjadi landasan sebuah keputusan oleh kiada kita. Nah, sehingga barangkali kita bisa merasakan memang keputusan itu tidak mungkin ditanyakan satu persatu kepada sebuah kader. Tetapi yang jelas keputusan itu adalah berdasarkan maslahat bersama, ya, bukan berdasarkan keriduan bersama. Kalau dicari keriduan bersama mungkin harus ditanya satu-satu, ridho enggak dengan keputusan ini dan seterusnya. Tetapi kaidahnya adalah berdasarkan maslahat bersama. Tapi prosesnya adalah berasal dari diskusi-diskusi dan liko-liko yang antum kerjakan setiap pekan. Jadi dalam amal jamaah ini keputusan adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku. Nah, oleh karenanya, ya, amal jamaah ini bisa dilakukan oleh jamaah yang memiliki tujuan yang jelas. Ya. Kemudian juga dengan manhaj atau metodologi gerakan yang kokoh, yang sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian juga adanya kiadah atau kepemimpinan yang berwibawa. Ya, oleh karenanya di dalam mekanisme kita memilih menetapkan kiadah itu sudah dengan suatu mekanisme kriteria yang sangat jelas. Tidak bisa semua orang duduk dalam kiadah. Kenapa? Karena di sana ada hal-hal yang kemudian tugas kiadah dalam memutuskan. Kemudian juga ada anggota yang meyakini manhaj, anggota yang memberikan ketaatan. Tadi ada istilah sudah tidak lagi mempertanyakan, tapi sudah harus jalan, sudah harus siap siaga. Ini akan bisa dilaksanakan oleh anggota-anggota yang memberikan ketaatan. Kemudian juga dengan pola atau pengorganisasian yang rapi. Kenapa di dalam jamaah kita ada penjenjangan? Ini adalah juga karena ingin menata dan merapikan keanggotaan, keorganisasian. Ya, ini bagian dari pola pengorganisasian atau tanzim yang rapi. Sehingga urgensi daripada amal jamaah ini adalah yang pertama, secara syar'i merupakan kewajiban, ya, kewajiban secara syar'i. Ini kita bisa baca di dalam Al-Quran, ya. Dalilnya di dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu seluruh umat yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh pada yang makruh dan mencegah yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Demikian juga di dalam surat Al-Maidah dan juga di dalam surat Al-Anfal. Bisa dibaca. Juga sangat jelas di dalam surat As-Saff, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, tadi bangunan yang tersusun kokoh terdiri dari banyak elemen-elemen unsur-unsur yang saling menyatu, merekat satu dengan yang lain. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, apabila berangkat 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi ketua rombongan. Demikian. Juga tadi
sekilas di dalam sunnah kauniyah